Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwatul Imania, NIM 992024008. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang materi bab 2. Yang pertanyaan pertama yaitu, agar manusia kembali memiliki etika moral dan sentuhan manusiawi dalam kehidupannya, maka penguatan spiritualitas perlu dilakukan. Penguatan spiritualitas ini secara filosofi dikatakan sebagai penguatan visi ilahi, potensi bertuhan atau kebertuhanan. Untuk mencapai visi ilahi yang kokoh diperlukan proses pengaktualisasian akhlak Tuhan yang ada dalam diri setiap manusia. Nah, pertanyaan itu, lalu apa yang harus dilakukan oleh manusia jika ingin memiliki visi ilahi yang kokoh? Untuk memiliki visi ilahi yang kokoh, manusia perlu melakukan beberapa langkah penting. Yang pertama itu refleksi diri, kedua pendidikan spiritual, ketiga praktik spiritual, empat pengembangan akhlak, lima komunitas, dan enam pelayanan. Dengan langkah-langkah ini, seseorang dapat mengembangkan dan memperkuat visi ilahi dalam hidupnya. Pertanyaan kedua yaitu, Syed Hossein Nas juga menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia modern. Jelaskan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yaitu, Syed Hossein Nas, seorang filsuf dan pemikir Islam, menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia modern dengan mengedepankan pentingnya spiritual dan hubungan dengan Tuhan. Ia berargumen bahwa modernitas seringkali mengabaikan dimensi spiritual yang menyebabkan alienasi, kehilangan makna, dan krisis identitas. Dalam pencadangannya, terapi spiritual ini mencakup beberapa aspek, antaranya 1. Koneksi dengan tradisi, 2. Meditasi dan kontemplasi, 3. Kesadaran dan kehadiran ilahi, 4. Harmoni dengan alam. Dengan pendekatan ini, Nas percaya bahwa individu dapat menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi dalam kehidupan modern, seperti stres, depresi, dan kehilangan arah melalui pemulihan hubungan spiritual yang mendalam. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu, setiap orang sebagaimana diuraikan di atas mempunyai potensi, namun tidak semua orang mampu mengaktualisasikan potensi spiritual tersebut menjadi kesadaran spiritual. Sadar artinya tahu, mengerti, dan paham, lalu bertindak sesuai dengan tuntunan yang dipahaminya. Bahkan ia menghayati makna di balik sikap yang didasari pemahaman tersebut. Kesadaran spiritual dalam bahasa Islam sering disebut dengan al-wahyu ar-ruhani atau kesadaran spiritual, atau al-wahyu al-ilahi, kesadaran ketuhanan. Menarik untuk dikaji lebih lanjut mengapa kesadaran spiritual disamakan dengan kesadaran Tuhan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu jawabannya, kesadaran spiritual disamakan dengan kesadaran ketuhanan atau al-wahyu al-ilahi karena keduanya saling terkait dalam konteks pengalaman manusia terhadap spiritualitas dan hubungan dengan Tuhan. Beberapa alasan utama mengapa kedua istilah ini dianggap sejalan antara lain. Yang pertama itu pengalaman transendental, kedua keterhubungan dengan yang ilahi, ketiga tindakan berdasarkan kesadaran, keempat transformasi diri, dan kelima itu tujuan akhir. Secara keseluruhan, kesadaran spiritual dan kesadaran ketuhanan saling melengkapi, di mana pemahaman tentang keduanya membantu individu mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengan diri sendiri, orang lain, dan Tuhan. Dan pertanyaan nomor 4 yaitu ada 4 pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis. Kedua, bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis. Dan ketiga, bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis. Dan keempat, konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis.
Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Ada 4 pertanyaan di dalam pertanyaan nomor 4. Yang berikut adalah jawaban untuk masing-masing pertanyaan nomor 4 mengenai Tuhan dalam berbagai perspektif. Yang pertama Tuhan dalam perspektif psikologis. Dalam psikologis, kehadiran Tuhan seringkali dirasakan sebagai sumber dukungan emosional dan moral. Banyak individu menemukan ketenangan, harapan, dan makna dalam iman mereka. Konsep Tuhan dapat memberikan rasa aman, terutama dalam menghadapi kesulitan hidup. Pengalaman spiritual seperti meditasi atau doa dapat memicu respon positif dalam otak, meningkatkan kesejahteraan mental. Selain itu, keyakinan pada Tuhan juga berkontribusi pada pembentukan identitas dan nilai-nilai individu. Dan yang kedua itu Tuhan dalam perspektif sosiologis. Dalam perspektif sosiologis, Tuhan menjadi pusat dalam struktur sosial dan budaya. Ibadah dan ritual keagamaan menciptakan solidaritas di antara anggota komunitas. Keyakinan akan Tuhan dapat membentuk norma dan nilai yang mengatur perilaku sosial. Berbagai tradisi dan praktik keagamaan seperti perayaan hari besar menjadi sarana untuk memperkuat ikatan sosial. Selain itu, pemahaman tentang Tuhan dapat bervariasi antara kelompok sosial yang menciptakan keragaman dalam cara penyembahan dan penghayatan spiritual. Dan yang ketiga itu Tuhan dalam perspektif filosofis. Dalam filsafat, Tuhan sering diperdebatkan dalam konteks eksistensi dan sifat-sifatnya. Berbagai argumen seperti argumen kosmologis, teleologis, dan ontologis mencoba membuktikan eksistensi Tuhan. Filosof juga membahas sifat Tuhan seperti keesaan, kekuasaan, dan kebijaksanaannya. Selain itu, pernyataan tentang hubungan antara Tuhan dan moralitas juga menjadi tema penting, seperti apakah moralitas bersumber dari Tuhan atau bersifat independen. Bersifat independen. Dan yang keempat itu konsep tentang Tuhan. Dalam konsep tentang Tuhan dalam perspektif. Dan yang keempat itu konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologi. Dalam teologi, Tuhan dipahami sebagai entitas yang Maha Esa, Maha Mengetahui, dan Maha Kuasa. Berbagai tradisi keagamaan memiliki pemahaman yang berbeda tentang Tuhan, tetapi umumnya menyetujui bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan berperan aktif dalam kehidupan manusia. Teologi Islam misalnya menekankan sifat-sifat Tuhan seperti rahmat, keadilan, dan bijaksana. Konsep Tuhan dalam teologi juga mencakup diskusi tentang wahyu, hubungan manusia dengan Tuhan, serta makna dan tujuan penciptaan. Keempat perspektif ini saling melengkapi dalam upaya memahami dan menghayati konsep Tuhan dalam kehidupan manusia. Dan pertanyaan nomor 5, yaitu apa yang dimaksud dengan tajalliyat Tuhan? Jawabannya yaitu tajalliyat Tuhan merujuk pada manifestasi atau penampakan sifat-sifat dan atribut Tuhan dalam berbagai bentuk. Dalam konteks teologi Islam, terutama dalam ajaran tasawuf, istilah ini menggambarkan bagaimana Tuhan menunjukkan dirinya melalui ciptaan, baik itu alam semesta, manusia, maupun pengalaman spiritual. Konsep ini menekankan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah cerminan dari kebesaran dan keagungan Tuhan. Tajalliyat juga mengajak individu untuk merenungkan hubungan mereka dengan Tuhan dan memahami kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan pertanyaan yang terakhir atau keenam, yaitu memaksanya untuk tunduk pada tuntunan kesenangan jasmani. Seringkali terjadi konflik internal dalam diri manusia antara dorongan spiritual dan material, sehingga dalam hasanah Islam dikenal paling tidak ada 3 tipologi jiwa manusia, yaitu an-nafs,
an-nafs al-amarah bisu, jiwa yang selalu tergerak melakukan keburukan. An-nafs amnas al-lawamah, atau jiwa yang selalu mencela diri. Dan an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh manusia? Baik, untuk jawaban nomor 6 yaitu untuk menjaga konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, manusia dapat melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama itu refleksi diri, kedua penguatan iman, ketiga keterlibatan dalam komunikasi, keempat latihan spiritual, kelima kesadaran moral, keenam pengendalian diri. Dengan langkah-langkah ini diharapkan manusia dapat mencapai jiwa yang tenang dan selaras dengan kehendak Tuhan. Itulah tadi penjelasan yang telah saya berikan. Jika ada salah kata atau salah arti, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.